Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teruntuk sahabat-sahabatku semua yang pada tahun ini mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K. Di dalam video ini kami akan mencoba membahas secara singkat dan padat mengenai karakteristik soal yang akan muncul nanti saat ujian seleksi. Dan bagi teman-teman semua yang menginginkan modul pembelajaran atau paket tryout, silahkan kunjungi di halaman deskripsi video ini. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu, soal demi soal. Semoga ini nanti bisa bermanfaat bagi teman-temanku semuanya. Soal ujian SKB, Analis Ketahanan Pangan. 1. Dalam mengevaluasi ketersediaan pangan di suatu wilayah, seorang analis ketahanan pangan menemukan data produksi beras 5.000 ton tahun, konsumsi rata-rata 120 kg kapita tahun, dan jumlah penduduk 50.000 jiwa. Berdasarkan data tersebut, bagaimana status ketersediaan pangan wilayah tersebut? A. Surplus 1.000 ton. B. Defisit 1.000 ton. C. Surplus 2.000 ton. D. Defisit 2.000 ton. E. Seimbang. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa total kebutuhan sama dengan 50.000 tanda kali 120 kg sama dengan 6 juta kg sama dengan 4.000 ton. Produksi 5.000 ton, kebutuhan 4.000 ton sama dengan surplus 1.000 ton. 2. Analis ketahanan pangan sedang menganalisis fluktuasi harga beras di pasar tradisional. Jika coefficient of variation atau CV, harga beras selama setahun adalah 25%, koefisien disparitas harga antar wilayah 15%, dan inflasi pangan 8%, maka stabilitas harga pangan termasuk kategori A. Sangat stabil. B. Stabil. C. Kurang stabil. D. Tidak stabil. E. Sangat tidak stabil. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan standar FAO, CV lebih besar dari 20% termasuk tidak stabil, disparitas lebih besar dari 10% dan inflasi lebih besar dari 5% menunjukkan ketidakstabilan harga. 3. Dalam menganalisis distribusi pangan, analis ketahanan pangan menemukan kondisi di mana indeks keterjangkauan pangan sebesar 65%, Food Security Index 72%, dan Food Accessibility Index 68%. Berdasarkan indikator tersebut, rekomendasi kebijakan yang paling tepat adalah A. Penguatan infrastruktur logistik. B. Peningkatan produksi pangan. C. Stabilisasi harga pangan. D. Diversifikasi pangan. E. Penguatan cadangan pangan. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa indeks keterjangkauan dan accessibility yang rendah 5% menunjukkan masalah distribusi yang memerlukan penguatan infrastruktur logistik. 4. Analis ketahanan pangan mengidentifikasi suatu daerah dengan karakteristik, proporsi pengeluaran pangan lebih besar dari 65%, konsumsi energi kurang dari 70% AK, dan prevalensi stunting lebih besar dari 30%. Berdasarkan Integrated Food Security Pace Classification atau IPC, daerah tersebut termasuk fase A. Minimal. B. Tertekan. C. Krisis. D. Darurat. E. Bencana. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan standar IPC, kombinasi indikator tersebut menunjukkan fase 3 atau krisis. 5. Dalam implementasi SKPG, analis ketahanan pangan menganalisis data, curah hujan 45% di bawah normal, produksi pangan menurun 30%, dan harga pangan naik 40%. Berdasarkan sistem scoring SKPG, status kerawanan pangan wilayah tersebut adalah A. Aman. B. Waspada. C. Siaga. D. Awas. E. Bahaya. Jawaban yang tepat adalah D.
Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penurunan curah hujan lebih besar dari 40%, penurunan produksi lebih besar dari 25%, dan kenaikan harga lebih besar dari 35% mengindikasikan status awas. 6. Analis ketahanan pangan melakukan intervensi kewaspadaan pangan dengan program fortifikasi beras. Jika kadar zat besi dalam beras fortifikasi 50 ppm, berapa gram beras yang harus dikonsumsi untuk memenuhi 30% AKG zat besi atau 26 mg hari? A. 156 gram. B. 256 gram. C. 356 gram. D. 456 gram. E. 556 gram. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa 30% tanda kali 26 mg sama dengan 7,8 mg. Dengan kadar 50 ppm atau 50 mg per kilogram, diperlukan 156 gram beras fortifikasi. 7. Dalam menganalisis penganekaragaman konsumsi pangan, analis ketahanan pangan menemukan skor PPH atau pola pangan harapan, sebesar 75, dengan kontribusi energi dari padi-padian 62%. Untuk mencapai skor PPH ideal, langkah yang paling tepat adalah A. Meningkatkan konsumsi umbi-umbian. B. Menambah konsumsi pangan hewani. C. Meningkatkan konsumsi sayur dan buah. D. Mengurangi konsumsi padi-padian. E. Menambah konsumsi kacang-kacangan. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dengan skor PPH 75 atau ideal 100, dan kontribusi padi-padian lebih besar dari 60%, peningkatan konsumsi sayur dan buah paling efektif meningkatkan skor PPH. 8. Analis ketahanan pangan sedang menyusun standar keamanan pangan untuk produk olahan berbasis HACCP. Jika ditemukan Critical Control Point atau CCP pada tahap pemanasan dengan target suhu 72 derajat Celcius, berapakah batas kritis yang tepat? A. 65-70 derajat Celcius. B. 70-75 derajat Celcius. C. 75-80 derajat Celcius. D. 80-85 derajat Celcius. E. 85-90 derajat Celcius. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa batas kritis HACCP harus mencakup target suhu dengan rentang tanda kurang lebih 5 derajat Celcius, sehingga 70-75 derajat Celcius adalah yang paling tepat. 9. Dalam pengawasan penerapan standar keamanan pangan, analis ketahanan pangan menemukan sampel dengan total plate count atau TPC, 5 tanda kali 10 EXPONENT 6 CFU per gram, coliform 100 MPN per gram, dan E. coli 10 MPN per gram. Berdasarkan SNI, sampel tersebut A. Memenuhi syarat. B. Tidak memenuhi syarat karena TPC. C. Tidak memenuhi syarat karena coliform. D. Tidak memenuhi syarat karena E. coli. E. Tidak memenuhi semua parameter. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa batas SNI untuk TPC adalah 1 tanda kali 10 EXPONENT 6 CFU per gram, sehingga sampel tidak memenuhi syarat karena TPC melebihi batas. 10. Analis ketahanan pangan menganalisis stabilitas harga beras menggunakan data deret waktu. Jika koefisien variasi harga bulanan 18%, margin pemasaran 25%, dan farmers share 65%, maka efisiensi distribusi termasuk kategori A. Sangat efisien. B. Efisien. C. Cukup efisien. D. Kurang efisien. E. Tidak efisien. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kombinasi CV kurang dari 20%,
Margin pemasaran 20-30%, dan farmer sare lebih besar dari 60% menunjukkan efisiensi distribusi kategori cukup. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Demikian video singkat yang dapat kami tampilkan sebagai salah satu penambah wawasan hasanah keilmuan kita, terutama bagi kami tentunya dan teman-temanku semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan memberi masukan dan komentar yang baik agar menjadi doa dan kebaikan itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan. Semoga kita bisa meraih kesuksesan di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.